Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil riset kami yang kami buat sebelumnya, yaitu perancangan sistem informasi penjualan barang pada toko Al-Ghifari. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dengan NIM 1220123, Aurelia Marsyana Putri. Ini anggota kami. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Berdasarkan penelitian Indah Darmawan dan Dian Ade Kurnia dalam Hidayatullah 2018, pengertian pemesanan adalah proses pembuatan cara memesan atau memesankan, yang dimana seperti kita ketahui saat ini sudah banyak sekali digunakan dan diterapkan dalam dunia perdagangan dan tentunya dapat kita temukan sebagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan juga aplikasi lainnya. Nah, sedangkan untuk pengertian e-commerce sendiri, itu adalah proses transaksi jual beli dengan menggunakan elektronik seperti telepon dan internet. Kemudian, karena adanya keterbatasan dalam hal itu, toko sembako Al-Ghifari ini pun masih menjalankan sistem pemesanan manual. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang kami dapatkan selama proses interview oleh penjual toko Al-Ghifari tersebut, kami di sini mempunyai inisiatif untuk menciptakan suatu inovasi yang baru, yaitu membuat sebuah website e-commerce untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi toko tersebut. Baik, selanjutnya saya sebagai Sri Indah Desti akan melanjutkan presentasi di bagian deskripsi produk. Website Keranjang UMKM ini merupakan sebuah website yang dikembangkan untuk melayani penjualan dan pembelian suatu produk sembako pada toko sembako tertentu. Website ini juga memiliki salah satu fitur yang memang dibutuhkan oleh pembeli saat ini, yaitu dapat melakukan pemesanan barang secara online dalam waktu yang sangat cepat. Oke, selanjutnya ada proses bisnis. Yang pertama, proses penjualan. Pembeli memberikan daftar pesanan atau daftar barang yang akan dibeli kepada sebagian staf toko sembako. Kemudian, staf toko sembako tersebut akan melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh pembeli di dalam gudang. Jika barang sembako tersebut tidak tersedia, maka bagian staf toko sembako akan menginformasikan langsung kepada pelanggan. Tetapi apabila barang sembako ada, maka staf toko akan langsung menyiapkan barang sembako tersebut. Kemudian ada proses pembelian. Proses pembelian, pembeli akan langsung menuju ke kasir dan pihak kasir akan menghitung beberapa pesanan barang yang telah dipesan oleh pembeli dan membuatkan bukti pembayaran berupa bon sebagai tanda bukti bahwa pembeli telah melakukan transaksi, yaitu membeli sebuah barang yang berada di toko sembako tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram dari sistem penjualan dan pembelian barang sembako antara penjual dan juga pelanggan atau pembeli ya. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Elma tadi ya, bahwa ada bagian-bagian proses bisnis yang telah dijelaskan, yaitu ada proses penjualan, pembelian ya. Nah, di sini kita akan membahas secara lebih dalam ya activity diagramnya, bagaimana untuk menggambarkan proses bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi di sini ya, yang pertama itu dari pembeli ya, pembeli atau pelanggan. Nah, jadi pembeli atau pelanggan ini nantinya itu akan melakukan pemesanan. Nah, lalu staf toko itu akan menerima daftar pesanan pembeli. Nah, setelah itu, setelah menerima daftar pesanan pembeli, maka nanti staf toko itu akan mencari barang pesanan si pembeli ini yang ada di dalam gudang gitu. Kemudian memeriksanya. Setelah memeriksa apakah barang sembako tersebut itu ada. Nah, nanti di sini kita akan lakukan decision ya. Jika tidak ada ya, maka dia akan mengkonfirmasi langsung kepada pembeli bahwa barang yang ia pesan tersebut tidak ada ataupun tidak tersedia di dalam gudang gitu ya. Nah, kemudian si pembeli itu menerima konfirmasi. Nah, setelah itu akan dilakukan decision lagi di sini ya, apakah ingin memesan barang kembali. Nah,
Jika pembeli tidak ingin memesan kembali, maka dia akan langsung flow final. Tapi kalau misalnya dia ingin memesan kembali, maka dia bisa langsung memesan ulang gitu, melakukan pemesanan sesuai dengan barang-barang yang ada di dalam gudang saja, barang-barang yang ada di dalam gudang atau barang-barang yang tersedia di dalam gudang saja. Nah, tetapi jika ada ya, maka staf toko itu akan menyiapkan barang pesanan pembeli. Nah, setelah itu kasir akan menghitung jumlah barang pesanan pembeli tersebut dari dalam gudang. Nah, setelah itu kasir pun akan membuatkan bon sebagai tanda bukti pembayaran. Nah, setelah itu staf toko itu akan mempacking barang pesanan pembeli tersebut setelah dari kasir ya, dari kasir. Kemudian setelah itu pembeli itu akan melakukan pembayaran sesuai dengan tanda bukti atau bon yang telah dikasih oleh kasir tadi itu. Nah, setelah itu kasir itu akan menerima pembayaran ya. Setelah menerima pembayaran, pembeli pun akan menerima barang pesanannya tersebut gitu ya. Jadi di sini langsung kita tutup ya dengan end flow ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu analisis sistem, analisa kebutuhan staf toko. Berikut aktivitas yang berhubungan dengan pemilik, yaitu staf toko bisa melakukan login, dapat menambah produk sembako, dapat mengelola stok data produk sembako, dapat memproses pesanan pembeli, dapat mengelola akun profil usaha, dan dapat melakukan logout. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan pelanggan. Berikut aktivitas yang berhubungan dengan pembeli, yaitu pelanggan dapat melakukan login, dapat memesan produk sembako, dapat melakukan persetujuan pesanan yang baru dipesan atau di check out. Selanjutnya dapat mencari produk sembako melalui search bar, dapat memesan produk sembako berdasarkan kategori kebutuhan seperti produk pembersih lantai, produk sembako, dan produk makanan ringan, dan bisa melakukan logout. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram dan juga activity diagram ya, yang dimana ini nantinya akan menjadi fitur-fitur yang akan kami tambahkan di website keranjang sembako UMKM ini ya. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Putri tadi mengenai analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan staf toko, dan juga pelanggan ya. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram yang telah kami buat ya. Yang pertama di sini ya, use case diagram di sini kami membuat dua aktor, yaitu staf toko dan juga pelanggan atau pembeli. Nah, staf toko di sini itu memiliki beberapa use case ya. Yang pertama itu adalah mengelola data sembako. Nah, mengelola data sembako ini seperti apa? Nah, mengelola data sembako ini seperti ia bisa melakukan edit produk sembako ya, yang dimana ia bisa melakukan perubahan nama, promo, kemudian foto produk ya, dan juga status ketersediaannya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yaitu hapus produk sembako. Nah, hapus produk sembako di sini itu apa? Nah, hapus produk sembako di sini ialah bahwa staf toko ini bisa melakukan penghapusan produk jika produk yang dijual di toko sembako tersebut sudah tidak lagi dijual ya. Kemudian selanjutnya memproses pesanan pembeli. Nah, memproses pesanan pembeli ini itu artinya si staf toko ini bisa melakukan konfirmasi ya mengenai status pesanannya, apakah sudah diantar ya ataupun dalam proses pengemasan ya. Kemudian kemudian yang selanjutnya itu staf toko ini bisa melakukan pengelolaan terhadap data profil yang mereka ataupun pengelola data akun yang mereka miliki gitu ya, dimana ia bisa melakukan edit username dan juga password di dalamnya. Nah, staf toko juga itu bisa menambahkan produk usaha. Nah, ini merupakan salah satu use case yang terpenting ya, karena jika tidak ada produk, maka pelanggan tidak bisa melihat berbagai produk apa saja yang dijual di toko tersebut. Nah, oleh karena itu penambahan produk sembako inilah yang merupakan indikator yang paling penting. Ya. Kemudian selanjutnya itu adalah pelanggan atau pembeli. Nah, pelanggan atau pembeli ya di sini memiliki beberapa use case di dalamnya. Yang pertama itu adalah mencari produk sembako dengan menggunakan search bar. Nah, di sini
pelanggan itu bisa melakukan pencarian produk itu dengan menggunakan search bar seperti website-website e-commerce lainnya ya, di mana pelanggan itu bisa mencari produk melalui search bar dan nanti akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan produk atau barang yang telah mereka ketikkan di search bar tersebut. Lalu di sini pelanggan juga bisa mencari produk sembako itu berdasarkan menu kategori kebutuhan yang tersedia di website e-commerce website keranjangsembako.com ini. Nah, yang dimana nanti kita akan menampilkan beberapa menu seperti menu beras, menu makanan instan, kemudian menu stok dapur, perlengkapan mandi, kemudian perlengkapan pembersih lantai dan lain sebagainya. Itu nanti akan kami tambahkan ya, yang dimana user itu nanti atau pelanggan ini nanti bisa melakukan pencarian produk berdasarkan kategori kebutuhan yang telah kami sediakan. Nah, yang dimana pencarian produk dengan menggunakan search bar dan juga kategori kebutuhan ini ya, mereka bisa langsung melakukan pemesanan ya di dalamnya. Kemudian setelah itu melakukan persetujuan produk pesanan. Nah, melakukan persetujuan produk pesanan ini di mana ia bisa memilih metode pembayaran dan juga melakukan persetujuan produk pesanan dengan melakukan pembayaran yang telah dilakukan pemilihan metode pembayaran sebelumnya. Ya, yang dimana ya use case yang dimiliki oleh masing-masing aktor ini ya, oleh staf toko, baik itu staf toko dan juga pelanggan atau pembeli, mereka sebelum mengakses pengelolaan data sembako, memproses pesanan pembeli, data profil, kemudian mencari produk sembako dengan search bar, kemudian mencari produk berdasarkan kategori kebutuhan ini, mereka harus melakukan login terlebih dahulu, karena jika mereka tidak login ya, maka mereka tidak akan bisa mengakses seluruh fitur-fitur ini ya, atau beberapa use case ini. Nah, di sini ada bagian login pelanggan. Yang pertama, pelanggan itu akan memasuki halaman login terlebih dahulu ya, sebelum memasuki halaman beranda pembeli atau pelanggan. Nah, setelah memasuki halaman login ya, sistem itu akan menampilkan halaman login ya. Lalu pelanggan itu akan mengisi username dan juga password yang benar. Nah, setelah itu pelanggan akan mengklik login. Nah, setelah klik login, nah sistem itu akan melakukan validasi login atau melakukan pengecekan data yang ada di database, apakah itu sudah sesuai atau belum. Nah, jika belum sesuai, maka pelanggan itu akan dibawa kembali ke halaman login untuk pengisian username dan juga password yang benar, gitu ya. Kemudian jika benar ya, maka ia akan menampilkan halaman beranda pembeli atau akan menampilkan halaman beranda si pelanggan ini, gitu ya. Kemudian di sini ada bagian login staf toko. Nah, bagian login staf toko di sini itu sama seperti tadi ya, bagian login pembeli, yang dimana ia memasuki halaman login terlebih dahulu. Lalu sistem itu akan menampilkan halaman login staf toko. Kemudian staf toko ini akan mengisi nama toko dan juga password ya, yang telah mereka daftarkan sebelumnya. Lalu staf toko ini akan mengklik login dan sistem pun akan memvalidasi login ya. Yang sama, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di database apakah datanya sesuai atau tidak gitu. Jika tidak, maka dia akan dibawa kembali untuk mengisi nama toko dan juga password yang benar. Nah, jika benar ya, maka ia akan menampilkan langsung halaman beranda si staf toko ini gitu. Ya, langsung kita buat di sini flow finalnya ya. Nah, di sini ada bagian data ketersediaan produk sembako. Nah, jadi untuk melakukan pengonfirmasian seputar ketersediaan produk sembako. Nah, jadi di sini staf toko itu bisa melakukan edit produk ya di dalamnya. Jadi di sini ya, pertama staf toko itu akan masuk terlebih dahulu ke halaman menu produk toko ya. Kemudian sistem itu akan menampilkan data produk sembako yang diambil dari database ya, dan akan menampilkannya ke halaman. Oke, jadi di sini sistem itu akan menampilkan data produk sembako yang berasal dari database ya. Setelah itu staf toko itu akan memilih satu produk ya, memilih salah satu produk yang akan diedit gitu ya. Nah, kemudian setelah itu staf toko itu akan melakukan edit produk sembako yang dipilih. Jadi
staf toko ini bisa melakukan edit produk gitu, mulai dari perubahan nama, kemudian perubahan foto, kemudian promo, kemudian status ketersediaannya itu bagaimana, apakah dia tersedia atau lagi kosong barangnya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi klik edit produk. Nah, setelah klik edit produk ya, setelah semuanya telah diubah ya, klik edit produk dan lalu nanti sistem itu akan memunculkan notifikasi ya, akan memunculkan notifikasi apakah Anda yakin untuk mengedit produk ini. Nah, lalu kalau misalnya kita klik yes, ya berarti langsung akan menampilkan halaman beranda ya, akan menampilkan halaman beranda produk, akan menampilkan halaman data produk sembako yang terbaru gitu ya, yang terbaru. Dan lalu di sini kita langsung ke buatkan flow finalnya langsung. Nah, setelah itu ada lagi bagian hapus barang. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa staf toko ini juga bisa melakukan penghapusan barang ya, atau penghapusan data produk di dalamnya. Jadi yang pertama itu staf toko itu akan masuk dulu ke halaman menu produk toko ya. Setelah itu nantinya sistem akan menampilkan data produk sembako ya, akan menampilkan data produk sembako. Setelah itu staf toko itu akan memilih nih salah satu produk sembako yang akan dihapus. Nah, setelah itu staf toko itu akan klik hapus produk dan sistem itu akan menampilkan notifikasi ya kepada si staf toko apakah Anda yakin untuk menghapus produk ini. Jika yakin ya, maka kita akan dibawa kembali ke halaman data produk yang telah terbaru gitu, atau yang telah akan menampilkan data produk terbaru gitu setelah penghapusan produk, setelah penghapusan salah satu produk gitu ya. Tapi jika tidak, maka kita akan dibawa maka jika batal, maka kita akan tetap berada di halaman tersebut gitu ya, ke halaman menu produk toko. Nah, ada lagi yaitu ada bagian menambah produk sembako. Nah, ini merupakan salah satu indikator penting yang saya jelaskan tadi, bahwa tanpa adanya produk maka pembeli tidak akan bisa mengakses ataupun melakukan pemesanan terhadap produk sembako yang ada di dalam toko tersebut. Nah, jadi di sini ya, staf toko itu akan masuk ke halaman beranda toko terlebih dahulu. Nah, lalu sistem nantinya akan menampilkan halaman beranda toko. Nah, setelah menampilkan halaman beranda toko, nah staf toko itu akan melakukan penambahan produk ya. Nanti akan melakukan penambahan produk yaitu dengan melakukan klik button tambah produk. Nah, lalu nanti sistem akan menampilkan nih form tambah produk gitu ya di hadapan si staf toko gitu. Dan lalu nanti si staf toko ini akan mengisi langsung data-data produk sembako, baik itu dari nama, kode produk, promo, harga, dan juga lain sebagainya. Dan lalu nanti setelah staf toko itu mengisi semuanya ya, maka dia akan klik tambah ya, klik tambah produk, dan lalu nanti sistem itu akan menampilkan data produk yang akan menampilkan data produk sembako yang terbaru atau yang telah ditambahkan oleh si staf toko sebelumnya. Nah, lalu di sini ada bagian proses pesanan pembeli. Nah, jadi di sini staf toko juga itu bisa memproses pesanan pembeli ya. Yang pertama itu staf toko ini akan masuk ke halaman menu pesanan pembeli terlebih dahulu. Lalu nanti sistem itu akan menampilkan halaman data pesanan pembeli. Ya, setelah itu staf toko ini akan memilih salah satu pesanan pembeli, dan lalu staf toko ini akan mengonfirmasikan status pesanan pembeli, apakah pesanannya tersebut masih dalam proses pengemasan atau dalam proses pengantaran. Nah, setelah itu staf toko itu akan mengklik proses pesanan, dan lalu nanti sistem itu akan mengirimkan konfirmasi pesanan yang telah dibuat oleh staf toko tersebut kepada pihak pelanggan ya. Jadi pelanggan ini nantinya akan menerima konfirmasi pemesanan atau status pemesanan. Jadi pada saat dibuka websitenya, nanti pada salah satu produk yang telah dipesan, oh berarti statusnya sedang dalam proses pengemasan atau dalam proses pengantaran gitu. Nah, ada lagi bagian mengelola profil usaha. Jadi staf toko di sini itu bisa mengelola data profil usaha ya, atau data akun di dalamnya. Nah, jadi di sini yang pertama ia masuk ke halaman menu profil usaha ya, kemudian sistem itu akan menampilkan data profil usaha toko, kemudian staf toko ini akan
memilih nama toko dan juga password di dalamnya. Kemudian staf toko ini akan edit, ya, akan melakukan pengeditan terhadap salah satu data, baik itu nama toko atau juga password di dalamnya. Kemudian setelah itu staf toko itu akan mengklik ubah profil, dan lalu sistem itu akan menampilkan data akun atau data profil usaha si pemilik usaha ini yang terbaru, ya, atau staf toko yang terbaru gitu. Lalu di sini ada bagian pencarian produk melalui kategori kebutuhan atau pelanggan. Nah, jadi di sini pelanggan juga bisa melakukan pencarian melalui kategori kebutuhan atau menu kategori kebutuhan yang sudah saya jelaskan sebelumnya di dalam use case, ya. Yang pertama itu dia masuk ke halaman beranda terlebih dahulu, lalu nanti sistem itu akan menampilkan halaman beranda, ya. Setelah itu pelanggan itu akan memilih salah satu menu kategori kebutuhan yang tersedia di halaman beranda tersebut, dan nantinya sistem akan menampilkan data kategori produk kebutuhan yang dipilih oleh si pelanggan ini. Nah, selanjutnya ialah kita bagian pencarian produk melalui search bar. Ya, kalau tadi kan menu kategori kebutuhan dan sekarang itu adalah search bar. Nah, jadi di sini ya pelanggan itu akan masuk ke halaman beranda terlebih dahulu, ya, dan sistem nanti akan menampilkan halaman beranda. Nah, setelah itu pelanggan itu akan mengetik nih nama produk pada search bar yang terdapat pada bagian headernya ya nanti. Nah, kemudian setelah itu pelanggan itu akan mengklik cari gitu. Nah, kemudian setelah itu sistem itu akan mencari data produk sembako dari database, ya. Jadi nanti dari database tersebut sistem itu akan mencari data sembako dan lalu nanti akan ditampilkan, ya, akan ditampilkan hasilnya itu oleh sistem di bagian halaman di bagian halaman beranda, gitu ya. Lalu ada bagian pemesanan. Nah, jadi di sini pelanggan juga bisa jadi pelanggan di sini dapat melakukan pemesanan. Ya, yang pertama ia harus masuk ke halaman beranda terlebih dahulu, ya. Kemudian sistem itu akan menampilkan halaman beranda. Lalu setelah itu pelanggan itu akan memilih nih salah satu produk, baik itu minyak goreng, sabun, dan juga lain sebagainya. Dan kemudian nanti ya pelanggan itu akan mengklik button klik pesan barang yang terdapat di bawah deskripsi produk tersebut gitu, dan nanti sistem itu akan menampilkan halaman pesan barang sesuai dengan data produk yang telah dipilih atau data produk kebutuhan yang telah dipilih. Nah, setelah itu pelanggan itu akan mengisi data pemesanan, ya, baik itu dari alamat, metode pembayaran, jumlah barang yang akan dibeli, ya. Kemudian setelah itu pelanggan itu akan mengklik setuju pemesanan dan akan mengirimkan data pemesanan tersebut ke pihak pemilik toko. Nah, kemudian di sini ada bagian checkout. Nah, tadi kan bagian pesanan pelanggan ya, yang dimana pesanan pelanggan itu akan disimpan ke dalam keranjang terlebih dahulu, ya. Dan dimana di bagian checkout ini itu nantinya akan dilakukan persetujuan pemesanan, ya. Yaitu dengan melakukan pemilihan metode pembayaran dan juga melakukan foto bukti bayar, ya, yang telah dilakukan oleh si pembeli, ya. Jadi di sini pelanggan itu akan masuk ke halaman pesanan, ya, pesanan Anda. Lalu nanti sistem akan menampilkan data pesanan yang sudah kita pesan tadi, ya, atau yang sudah kita pesan sebelumnya. Lalu nanti pelanggan itu akan memilih nih produk pesanan mana yang telah mereka masukkan ke keranjang tadi, ya, itu salah satu. Lalu nanti pelanggan akan mengklik segera bayar dan sistem itu akan menampilkan halaman checkout pesanan Anda. Lalu pelanggan itu nantinya akan mengisi data pembayaran. Nah, setelah mengisi data pembayaran, maka nanti pelanggan akan mengklik bayar dan sistem itu akan mengirimkan konfirmasi pembayaran tersebut kepada si staf toko, ya, atau pelanggan toko tadi atau staf toko tadi, ya. Oke, baik, di sini ada entity relationship, ya, atau ERD. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa entity di dalamnya, ya. Yaitu adalah penjual. Nah, jadi penjual di sini itu memiliki beberapa atribut di dalamnya, ya, yaitu nomor izin, nama toko, email, dan juga password. Dan lalu di sini kita ada sebuah
kalimat penghubung ya, di mana penjual ini nantinya akan menjual ya produk. Jadi di mana penjual itu bisa menjual berbagai produk. Yang dimana di dalam entity produk ini terdapat atribut nama produk, jenis produk, promo, harga, dan juga image atau foto. Ya. Kemudian setelah itu produk ini jadi pembeli ini bisa membeli hanya bisa membeli satu produk ya, hanya bisa membeli satu produk saja. Ya, satu jenis produk. Jadi di mana pembeli ini entitinya itu terdapat atribut username, email, dan juga password. Nah, di mana produk yang telah dipesan oleh si pembeli ini ya dari entiti pembeli itu nantinya akan dikemas ya, akan dikemas menjadi sebuah pesanan pembeli ya atau pelanggan. Nah, jadi di pesanan di sini itu berisi jumlah barang, alamat, nama produk, promo, username, metode pembayaran, hasil, image, dan juga harga di dalamnya. Nah, kemudian pesanan yang tadi ya itu berisi detail pesanan. Jadi di dalam pesanan tersebut itu berisi detail pemesanan lagi seperti nama penerima, alamat, metode pembayaran, nomor produk, dan juga nama produk. Nah, kemudian pesanan jadi sebelum pesanan ini akan dikirim jadi pesanan tersebut itu nantinya akan dikirimkan ke si pembeli. Nah, lalu pembeli itu akan melakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Pembayaran terlebih dahulu yang dimana itu ada metode pembayaran, image, dan juga nomor produk ya, nomor produk di dalamnya di sini ya. Setelah itu ada lagi LRS atau Logical Record Structure. Nah, jadi di sini kita memiliki beberapa LRS ya di dalamnya, yaitu adalah pembeli. Nah, pembeli di sini username-nya itu adalah primary key, yang dimana nantinya itu akan digunakan sebagai foreign key di detail pesanan, ya. Dan lalu di sini ada produk. Nah, nomor produk ini sendiri ini adalah primary key, ya. Nama produk, jenis produk, promo, harga, dan image. Yang dimana nomor produk ini nantinya akan menjadi foreign key di pesanan, ya. Akan menjadi kunci tamu di tabel pemesanan ini ya. Kemudian setelah itu nomor produk ini juga akan menjadi foreign key juga di detail pesanan, yang dimana nantinya akan kita pakai di detail pesanannya tersebut ya. Dan lalu nanti di sini nomor produknya ini ya, ini akan kita jadikan juga ya sebagai primary key ya, bahwa pembayaran ini juga memiliki primary key yaitu nomor produk ya. Nah, ini adalah pemilik toko ya, nomor izin itu adalah primary key. Nah, pemilik toko ini berada di luar karena yang di sini ya, karena yang hanya bisa mengakses pesanan pembayaran di pesanan produk ini itu hanya pembeli gitu ya, yang ada primary key dan juga foreign key di dalam masing-masing datanya tersebut. Nah, di sini ada kelas diagram ya. Ada kelas diagram. Jadi di sini pembeli ini username-nya itu adalah string, emailnya itu adalah varchar, passwordnya itu adalah varchar. Yang dimana pembeli ini memiliki metode di dalamnya, yaitu bisa melakukan login dan juga bisa menampilkan profil di dalamnya. Nah, kemudian pesanan. Nah, pesanan ini sendiri itu nomor produknya integer, nama produk string, promo string, username string, alamat varchar, jumlah barang integer, harga itu adalah integer ya, total harga integer, hasil integer, metode pembayaran string, kemudian nomor rekening varchar, image, kemudian yang memiliki metode di dalamnya yaitu adalah checkout dan juga konfirmasi pemesanan. Nah, yang dimana pembeli dan juga pesanan ini itu nantinya akan memesan ya, akan memesan produknya tersebut ya, akan melakukan pemesanan. Nah, kemudian setelah itu pesanan tersebut itu nanti akan melakukan pembayaran ya. Pembeli ini akan melakukan pembayaran yang dimana di dalamnya terdapat nomor produk string, metode pembayaran string, image, yang dimana metodenya itu adalah melakukan pembayaran tadi ya. Kemudian pesanan ini ya, produk ini memiliki kaitan dengan pesanan ya. Jadi nanti produk ini akan menjadi pesanan si pembeli gitu ya, akan dikemas menjadi sebuah pesanan pembeli gitu ya. Nah, jadi ini pemilik toko ya nantinya akan menjual produknya tersebut ya, ataupun menambahkan produk di dalamnya. Jadi di sini nomor izinnya integer, nama toko string, email varchar, password varchar, metodenya itu adalah jual produk dan juga profil usaha.
Nah, setelah itu di sini ada detail pesanan ya. Jadi pesanan yang telah dipesan oleh pembeli itu nantinya akan dilakukan pengiriman, yang dimana di dalamnya terdapat detail pesanan ya, ada nama produk, nama penerima, alamat, metode pembayaran, dan metodenya itu sendiri adalah pengiriman ya. Jadi di sini adalah beberapa tampilan desain ya. Jadi sebelum itu pelanggan ya itu akan masuk ke tampilan halaman depan seperti ini ya. Kemudian nanti akan masuk ke halaman login ya, akan masuk ke halaman login. Jadi di sini nanti akan ada notifikasi terlebih dahulu atau modal ya. Jadi ini kami di sini menggunakan modal bootstrap ya untuk menampilkan pilihan kepada si staf toko dan juga pelanggan gitu. Apakah ia masuk apakah dia akan masuk ke halaman menu pelanggan ataupun halaman menu staf toko gitu. Nah, kalau misalnya ke halaman menu pelanggan, dia akan masuk ke dalam halaman login pembeli ya atau pelanggan. Tapi kalau misalnya dia masuk ke halaman login staf toko, maka dia akan menampilkan halaman login seperti ini juga gitu ya, sama. Nah, jadi di sini kita akan mengisi username dan juga password terlebih dahulu ya. Tapi jika belum mempunyai akun, itu kita bisa sign up terlebih dahulu ya. Nanti akan menampilkan halaman sign up seperti ini. Nah, lalu di sini adalah halaman berandanya ya, halaman beranda. Jadi di sini ada beberapa tampilan produk barang-barang yang telah kami tambahkan ya. Jadi di sini ada stok dapur, perlengkapan mandi, perlengkapan pembersih lantai, makanan instan, dan juga beras. Nah, ini adalah halaman menu kategori kebutuhan. Nah, ini adalah halaman pesan barang ya, dimana nanti akan menampilkan pesanan barang yang telah dipilih ya. Seperti kita dan dimana kita nantinya akan mengisi alamat, jumlah barangnya ya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah halaman stok dapur ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa nanti user ataupun pembeli atau pelanggan itu nantinya bisa melakukan pencarian produk melalui menu kategori kebutuhan yang telah kami tambahkan di sini ya. Kemudian setelah itu ini adalah produk stok dapur ya, yang lanjutannya tadi. Nah, ini adalah produk pembersih lantai ya. Jadi nanti user juga bisa memilih ya salah satunya. Kemudian di sini ada menu kategori kebutuhan makanan instan ya. Di sini ada Indomie. Lalu di sini ada menu kategori kebutuhan beras. Jadi nanti akan ditampilkan beberapa beras di sini ya. Jadi nanti pelanggan itu juga bisa langsung mencari gitu ya, tanpa harus mencari manual yang ada di toko sembako gitu ya. Dan di sini adalah halaman checkout ya, halaman pesanan kita tadi ya. Jadi nanti bisa langsung melakukan checkout di sini, dan setelah melakukan checkout di sini dan melakukan bukti pembayaran, nanti akan dikonfirmasikan terlebih dahulu nih, akan divalidasikan terlebih dahulu oleh staf toko apakah apakah datanya tersebut itu sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka pesanannya itu sedang diproses pengemasan. Jadi nanti pihak dari staf toko itu akan mengirimkan konfirmasi gitu atau status. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan check out ya. Dan di sini kita akan melakukan metode pembayaran dan juga nomor rekening di dalamnya. Dan ini adalah foto bukti bayar ya. Jadi untuk meningkatkan keamanan atau efisiensi bahwa pesanan pembeli yang dilakukan oleh pembeli tersebut itu benar, maka mereka akan memfoto bukti pembayaran gitu ya pada toko Algifari ini. Nah, kemudian setelah itu ada login penjual. Nah, ada login penjual di sini. Jadi di sini login penjualnya kami tambahkan ya. Jadi jika sama seperti tadi login pembeli, maka dia akan sign up terlebih dahulu jika belum mempunyai akun ya. Di sini nanti ada surat izin usaha. Nah, di mana surat izin usaha ini nantinya akan ditambahkan oleh oleh staf toko ya, untuk meningkatkan bahwa toko sembako mereka tersebut itu benar-benar asli gitu, bukan merupakan toko sembako yang tidak mempunyai izin usaha gitu ya.
Jadi untuk meningkatkan keamanannya seperti itu. Nah, lalu nanti setelah mengisi nama toko dan password, dia akan melakukan klik login. Nah, jadi di sini seperti ini ya contohnya ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi nanti akan menampilkan beberapa fitur menu seperti beranda, pesanan pelanggan, daftar sembako, dan juga pendapatan toko ya. Jadi jika si tokonya ini akan menambahkan produk ya, maka dia nanti akan melakukan penambahan produk, akan klik tambah produk terlebih dahulu gitu ya. Nah, nanti setelah itu jadi setelah pesanan pelanggan yang telah dipesan oleh pelanggan tadi itu telah dikirimkan kepada si penjual, maka nanti penjual itu akan mengonfirmasikan untuk melihat bukti bayar, apakah bukti bayarnya tersebut apakah ada atau tidak gitu ya. Nah, lalu nanti konfirmasi pesan, lalu nanti si pemilik staf tokonya ini akan membuat konfirmasi gitu bahwa staf tokonya ini bahwa pesanannya tersebut itu sedang dalam proses pengemasan gitu ya. Tapi jika belum, maka ia akan membuat konfirmasi bahwa pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut itu belum memiliki data yang lengkap seperti dalam bukti bayar gitu. Nanti akan dikirimkan ataupun akan mengirimkan notifikasi seperti ini. Segera lakukan pembayaran terhadap produk yang telah Anda pesan. Nah, nanti mungkin ada seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada beberapa daftar sembako. Nah, disinilah nanti pihak dari staf toko itu akan melakukan pengelolaan ya data sembako, baik itu edit ataupun hapus. Nah, kemudian ini adalah halaman profil ya, profil usaha. Nah, di sini sengaja saya menambahkan jadi di sini saya sengaja menambahkan toko Abadi Jaya ya, karena kemarin pada saat pembuatan website ini kami memakai terlebih dahulu nama toko Abadi Jaya sebelum mengubahnya itu ke dalam toko Al-Ghifari ya. Karena takutnya kalau misalnya kami menambahkan toko Al-Ghifari di dalamnya ini nanti takutnya menjadi pengambilan nama hak cipta gitu, seperti itu. Nah, lalu di sini itu adalah profile ya. Kita di sini boleh memakai username apa saja ya. Kemudian ini email ya. Jika ingin melakukan logout, silakan logout ya, sama seperti tadi. Oke, dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi file. Sebelum membuat database, kita harus mengetahui terlebih dahulu spesifikasi file yang nantinya akan dibuat database-nya. Yang pertama, spesifikasi file pembeli. Nama filenya kami beri nama pembeli, akronimnya pembeli MYD. Fungsinya untuk menyimpan data pembeli, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya itu 220 byte, file key-nya itu username, software-nya itu MySQL. Lalu ini ada tabel database yang nantinya akan dibuat. Di sini ada elemen data, username, akronimnya username, tipenya varchar, ukurannya 15, keterangannya primary key. Yang mana file username ini dapat digunakan pada spesifikasi file yang berbentuk file master nantinya. Yang kedua itu ada email, elemen datanya, akronimnya email, varchar-nya 15, tipenya varchar, ukurannya 15, keterangannya tidak ada. Kemudian yang ketiga password, elemen datanya password, akronimnya password, tipenya varchar, ukurannya 8, keterangannya tidak ada. Yang B, ada spesifikasi file toko pembeli, nama filenya kami beri nama pemilik toko, akronimnya pemilik toko .myd. Fungsinya itu untuk menyimpan data pemilik toko, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya itu file master, akses filenya itu random, medianya itu hard disk, panjang recordnya itu 230 byte. File key-nya itu nomor izin, software-nya MySQL. Kemudian di sini ada datanya. Elemennya itu nomor izin, akronimnya nomor izin, tipenya varchar, ukurannya 13, keterangannya primary key.
Yang kedua nama toko, akronimnya nama toko, tipenya varchar, ukurannya 20, keterangannya tidak ada. Yang ketiga ada elemen datanya email, akronimnya email, tipenya varchar, ukurannya 10, keterangannya tidak ada. Kemudian elemen datanya password, akronimnya password, tipenya varchar, ukurannya 8, keterangannya tidak ada. Di sini ada file produk, nama filenya kami beri nama produk, akronimnya produk MYD, fungsinya untuk menyimpan data produk yang nanti akan dimasukkan, organisasinya indeks sekuensial, tipenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya itu 250 byte, kemudian file key-nya itu no produk, softwarenya MySQL. Lalu di sini tabelnya, elemen datanya itu nomor produk. Yang pertama nomor produk, akronimnya nomor produk, tipenya varchar, ukurannya 5, keterangannya primary key. Kemudian nomor produk elemen data, akronim nama produk, tipenya varchar, ukurannya 50, keterangannya tidak ada. Yang ketiga jenis produk, tipe varchar, ukurannya 30, keterangannya tidak ada. Yang keempat ada elemen data promo, akronimnya promo, tipenya varchar, ukurannya 30, primary key-nya tidak ada. Yang kelima ada harga, akronimnya harga, tipenya integer, ukurannya 6, keterangannya tidak ada. Yang keenam ada image, akronimnya image, tipenya varchar, ukurannya 15, keterangannya tidak ada. Kemudian ada spesifikasi file pesanan, nama filenya kami beri nama pesanan, akronimnya pesanan titik MYD, fungsinya itu untuk menyimpan data pesanan, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 836 byte, file key-nya itu nomor produk, softwarenya itu MySQL. Di sini ada tabel spesifikasi pesanannya. Yang pertama itu elemen datanya nomor produk, yang akronimnya nomor produk, tipenya varchar, ukurannya 20, keterangannya primary key. Yang kedua nama produk, akronim nama produk, tipe varchar, ukuran 50, keterangan tidak ada. Elemen datanya promo, akronim produk, tipenya varchar, ukurannya 30, keterangan tidak ada. Yang keempat nama pembeli, akronim username, tipenya varchar, ukurannya 15, keterangannya tidak ada. Yang kelima ada alamat, akronimnya alamat, tipenya varchar, ukurannya 50, keterangannya tidak ada. Yang keenam ada jumlah barang, akronim jumlah barang, tipe integer, ukurannya 20, keterangan tidak ada. Lalu ada harga, akronim harga, tipenya integer, ukurannya 5, keterangannya tidak ada. Yang ke-8 foto bukti pembayaran, akronimnya image, tipenya varchar, ukurannya 200. Kemudian di sini ada yang ke-9 total harga, akronimnya hasil, tipenya varchar, ukurannya 5, keterangan tidak ada. Kemudian yang ke-10 ada metode pembayaran, tipenya varchar, ukurannya 5, keterangan tidak ada. 11 nomor rekening varchar, ukuran 10, lalu keterangannya tidak ada. Yang ke-12 ada konfirmasi pesanan, akronimnya konfirmasi, tipenya varchar, ukurannya 10, keterangannya tidak ada. Kemudian yang spesifikasi file detail pesanan, nama pesanannya kami beri nama detail pesanan, akronimnya detail underscore pesanan, titik MYD, fungsinya untuk menyimpan data detail pesanan, organis filenya indeks sekuensial, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, medianya itu hard disk, panjang recordnya 350 byte, file key-nya itu nomor produk, softwarenya itu MySQL. Kemudian di sini ada tabelnya,
Yang pertama ada nomor produk, kedua akronim nomor produk, tipe varchar, ukurannya 20, keterangannya primary key. Yang kedua ada nama produk, varchar, ukurannya 50, keterangannya tidak ada. Elemen data yang ketiga, elemen datanya nama pembeli, akronimnya username, tipenya varchar, ukurannya 50, keterangannya primary key. Yang keempat ada alamat, akronimnya alamat, tipe varcharnya 50, keterangannya tidak ada. Yang kelima ada metode pembayaran, akronimnya metode pembayaran strip underscore pembayaran, tipenya varchar, ukurannya 20, keterangannya tidak ada. Yang F, spesifikasi file pembayaran. Nama filenya itu kami beri nama pembayaran, akronimnya pembayaran .myd, fungsinya untuk menyimpan data pembayaran. Kemudian organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, medianya itu hard disk, panjang recordnya 240 byte, terus file key-nya nomor produk, softwarenya MySQL. Ini ada datanya, data tabelnya. Yang pertama itu ada elemen data nomor produk, akronim nomor produk, tipenya varchar, ukurannya 5, keterangannya primary key. Yang kedua, metode pembayaran, akronimnya metode underscore pembayaran, tipenya varchar, ukurannya 15, keterangannya primary key. Yang keempat ada foto bukti bayar, akronimnya image, tipenya varchar, ukurannya 50, keterangannya tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian black box testing. Skenario pengujian yang pertama yaitu mengkosongkan semua data login lalu langsung mengklik tombol login. Selanjutnya itu test case, nama tokonya itu dikosongkan, passwordnya itu dikosongkan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan notifikasi Anda harus mengisi nama, toko, dan password terlebih dahulu. Selanjutnya hasil pengujian yaitu sesuai harapan dengan keterangan valid. Yang kedua, skenario pengujian yang kedua yaitu mengisi username dan mengkosongkan password kemudian klik tombol login. Test case-nya itu nama tokonya itu toko Al-Ghifari, passwordnya itu dikosongkan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan notifikasi dengan nama toko yang Anda masukkan salah, silahkan ulangi kembali. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangannya itu valid. Selanjutnya, skenario yang ketiga yaitu mengisi password dan mengkosongkan nama toko kemudian klik tombol login. Selanjutnya test case-nya itu nama toko dikosongkan, passwordnya itu dikosongkan. Nah, selanjutnya hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan notifikasi nama toko yang Anda masukkan salah, silahkan ulangi kembali. Hasil pengujiannya itu sesuai dengan harapan, keterangannya itu valid. Yang skenario keempat yaitu menginput semua data dengan benar dan kemudian klik tombol login. Test case-nya itu nama tokonya itu toko Al-Ghifari, passwordnya itu kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan halaman beranda staf toko. Hasil pengujiannya itu sesuai harapan, keterangannya itu valid. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai pemeliharaan ya. Nah, jadi di sini beberapa spesifikasi software dan juga hardware yang bisa digunakan untuk merancang sistem informasi penjualanan toko sembako Al-Ghifari ini. Nah, jadi di sini sistem operasi yang kami sarankan yaitu adalah Microsoft Windows 11. Bisa di bawahnya yaitu seperti Microsoft Windows 8.1 atau Microsoft Windows 8 ya. Kemudian prosesor yang digunakan itu adalah AMD Athlon Silver 3050U with Radeon Graphics 2.30 GHz ya.
Kemudian RAM-nya itu adalah 8 GB. Nah, untuk RAM-nya sendiri kami menyarankan kami menyarankan 8 GB ya, dan boleh di bawahnya itu seperti 4 GB ataupun 2 GB ya. Kemudian hard disk yang digunakan itu adalah 1 TB, boleh di bawahnya ya, 500 GB juga bisa ya, masih bisa tetap berjalan. Kemudian layar yang digunakan itu adalah LED backlit TFT LCD 14 inch ya. Kemudian keyboardnya itu adalah keyboard QWERTY, sama ya, untuk keyboardnya boleh. Kemudian printernya itu adalah inkjet printer. Nah, printer inkjet ini kami sarankan untuk mencetak laporan bulanan ya, tahunan. Kemudian mencetak bond ya, bisa juga. Kemudian mouse yang di sini itu menggunakan Logitech G102 Pro Digi ya, boleh juga menggunakan mouse menggunakan wire ya, mouse yang menggunakan kabel itu boleh juga. Kemudian software yang kami gunakan di sini itu adalah bahasa pemrograman PHP, JavaScript, SQL, MySQL ya, HTML dan juga CSS. Kemudian aplikasi pendukung atau software pendukung yang kami gunakan dalam membuat sistem informasi penjualan toko sembako ini ialah XMPP, kemudian Microsoft Visual Studio Code ya. Bisa juga kalian menggunakan Sublime ya jika tidak ada Microsoft Visual Studio Code ya. Kemudian DBMS-nya itu adalah PHP MyAdmin ya. Kemudian framework yang kami gunakan di sini CodeIgniter versi 3. Oke. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kode. Yang struktur kode nomor produk. Di sini ada 4 kolom untuk urutan barang dan 2 kolom untuk kode produk. Contoh untuk urutan barangnya itu 0122 dan kode produknya B dan D. Itu bumbu dapur untuk inisial jenis produknya. Lalu ada struktur kode nomor izin. Ada 7 kolom untuk nomor urut pelaku usaha, 4 kolom selanjutnya nomor telepon usaha, 2 kolom selanjutnya tanggal lahir pemilik usaha. Di mana nomor urut pelaku usaha yaitu usaha yang sudah terdaftar memiliki nomor surat izin usaha. Lalu nomor telepon usaha yaitu 4 digit angka terakhir nomor pemilik usaha. Untuk tanggal lahir pemilik usaha yaitu 2 angka tanggal lahir pemilik usaha. Selanjutnya struktur kode username. Di sini ada 9 kolom nama pengguna, di mana kita menggunakan username Budi Anto yang memiliki 9 karakter, di mana setiap karakter kita bebas memilih jenis yaitu huruf atau angka. Kesimpulan dan saran untuk kesimpulannya, dengan adanya website penjualan ini, pembelian barang-barang di toko sembako Algipari ini menjadi lebih mudah karena dari segi waktu yang digunakan untuk memesan barang sembako lewat platform website menjadi lebih cepat, dan tentunya kita pun tidak harus mengantri terlalu lama untuk memesan ataupun membeli barang-barang sembako di toko Algipari ini. Dan untuk sarannya ialah sistem informasi penjualan ini dapat dikembangkan lebih kompleks lagi, yang dimana bisa ditambahkan fitur-fitur yang memudahkan user dan juga staf toko dalam melakukan transaksi, seperti salah satunya menambahkan sistem tracking pada pesanan yang sedang diantar. Mungkin sekian presentasi video dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.